Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi yang berjudul Pasar Bisnis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Cindy Fatma Yunitasari, NIM 051, dan Oni Putri Cahyani, NIM 074. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar bisnis. Menurut para ahli bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi konsumen. Pasar bisnis adalah semua organisasi membeli barang dan jasa untuk dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Hinks and Capper menyatakan business is the organizing effort of individual to produce and sell for a profit the good and service that statistic association needs. The general term business refers to all such effort within a social or within an industry. Maksudnya, bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan landasan menjual barang dan jasa guna keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, kegiatan ini ada di dalam masyarakat dan ada dalam industri. Selanjutnya yaitu struktur permintaan pasar. Struktur permintaan pasar yaitu yang pertama, pasar bisnis terdiri dari pembeli dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi berkapasitas lebih besar. Yang kedua, pelanggan bisnis lebih terkonsentrasi secara geografis. Yang ketiga, permintaan pembeli bisnis diturunkan dari permintaan konsumen akhir. Yang keempat, permintaan dalam banyak pasar bisnis lebih inelastik, tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Yang kelima, permintaan dalam pasar bisnis lebih berfluktuasi dan lebih cepat. Perilaku pembeli pasar bisnis. Dalam transaksi pasar bisnis, ada beberapa peran yang ikut berpartisipasi seperti satu, yaitu pencetus. Pencetus yaitu orang yang meminta membeli sesuatu. Yang kedua, pemakai. Pemakai yaitu orang yang memakai barang atau jasa bisa terlibat dalam menetapkan persyaratan produk. Yang ketiga yaitu pembeli pengaruh. Pembeli pengaruh maksudnya membantu merumuskan spesifikasi dan informasi bisa memengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat yaitu pembeli persetujuan. Maksudnya pihak yang berwenang menyetujui tindakan pembeli. Yang kelima yaitu pembeli. Maksudnya punya wewenang formal dalam memilih pemasok, menyusun spesifikasi produk, bisa diwakili pihak manajer. Yang keenam yaitu penjaga gerbang, maksudnya memiliki kekuasaan dalam menghalangi penjual sehingga informasi bisa tidak diketahui oleh anggota pusat pembelian.
Saya Oni Putri Cahyani NIM 074 akan menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh kepada perilaku pembeli pasar bisnis. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Hal utama yang berpengaruh pada perilaku pembeli pasar bisnis adalah faktor lingkungan. Dan tentunya pembeli akan sangat memperhatikan banyak hal seperti tingkat suku bunga, produksi, kemampuan pengeluaran, dan juga investasi. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi yang melibatkan konstruktur, sistem, kebijakan, hingga tujuan juga menjadi pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga itu faktor pribadi. Setiap pembeli tentunya punya karakter yang berbeda satu sama lain. Nah, baik itu berkaitan status, wewenang, minat, empati, hingga ada bujuknya. Ada kelompok pembeli yang mengalokasikan waktu khusus untuk mencari tahu mana pemasok yang paling bagus. Ada juga yang sudah matang pengalaman dan tahu seluk-beluk pasar bisnis. Yang keempat yaitu faktor antar pribadi. Selain faktor pribadi yang membentuk perilaku pembeli, faktor antar pribadi ketika berkaitan dengan pembeli dalam entitas besar juga berpengaruh. Contohnya, pembeli yang datang dari perusahaan A akan berbeda perilakunya di pasar bisnis ketika dibandingkan dengan pembeli dari perusahaan B. Pasar bisnis ini melibatkan proses yang lebih kompleks sebelum transaksi dilakukan dan tidak sesederhana jual beli biasa di pasar konsumen. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap proses pemilihan bisnis. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang dan jasa. Yang kedua yaitu deskripsi kebutuhan umum. Ini bahan menggambarkan karakteristik umum dan kuantitas produk yang diperlukan. Yang ketiga yaitu spesifikasi produk. Dalam tahap proses pembelian bisnis ini, di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Yang keempat yaitu analisis nilai. Suatu pendekatan terhadap pengurangan biaya di mana komponen dipelajari dengan seksama untuk menentukan apakah komponen itu dapat dirancang kembali, distandarisasi atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Yang selanjutnya yaitu pencarian pemasok. Tahap proses pembelian bisnis ini di mana pembeli ini meninjau ulang proposal dan memilih satu untuk beberapa pemasok. Yang selanjutnya, hal ini menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian dan jaminan. Yang terakhir yaitu tinjauan ulang kinerja, di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu kesepakatan.